Pemirsa, senang sekali. Kali ini kembali lagi bersama kita berdua dengan saya Hasana. Dan saya Muhammad Budi Asep tentunya dalam program Kopi Pagi. Oke, gimana nih kabarnya pemirsa ya? Gak terasa udah berada di weekend aja kita ya Hasana ya. Jadi bawaannya pengen liburan terus ya. Pengen liburan terus ya Iya. menghilangkan seluruh penat mulai Bener dari Senin banget. sampai dengan Jumat. Iya. Jadi kira-kira Hasana mau kemana ini? Sabtu nanti, belum? nanti kayaknya kita cari referensi dulu ya. Cari referensi ya. Kira-kira ada. Budi, Hasana, Pagi semangat dong. pagi, semangat pagi, yes. Pagi. Semangat ya, kalian berdua semangat kan? Semangat dong. Gitulah. Gue semangat kali walaupun hari ini tanggal tua ya kan. Jangan bilang tanggal tua. Kenapa? Nanti penyakit lamanya kambuh. Penyakit apa sih Pak Hasana? Ih, kamu macam nggak tahu aja. Apa? Ada lempol. Oh iya. Maaf ya Noe ya. Ya kan? Kalian mulai Penyakit jahat. iya. Ya kan? Iya, Apa? nular juga itu takutnya itu ya Iya. kan. Ya udah opening aja Oh kalau. iya, ya olah ngambek anak gadis, anak gadis. Gak bisa. Kami harus ada Noe. Pengen dibujuk. Alah. Padahal aku udah seneng kali tadi dipanggil anak gadis tadi ya. Sehat, sehat. Udahlah, gak usah bahas itulah Hasana ya. Iya, yang lain apa? Yang apa? Kita kan ini udah semangat, ya kan pagi-pagi. Aku mau nanya, Apa? tema kita hari ini apa? Is, pastinya Noe. Tema kita hari ini sesuai lah dengan profesi dan background Noe. Wih, Pokoknya cocok kalah sahabat Noe. Iya. Noe kan ini ya. apa dulu temanya? Oh nanti kan? Temanya Iya. nanti lah kita sebutin. Apa Nah, itu? pokoknya membahas terkait dengan perkembangan musik yang ada di Kota Medan, ya kan. Kan Noe Noe kan ini kan penyanyi. ini ya, artis ya kan. Artis. Biasa aja nggak usah sana. Sini aja. Noe artis kan. Artis. Pandai main Kemudian musik. Pandai main musik. Alah, Budian. Vokalis juga. Alah, Bud. Jadi kalau vokalis bisa juga ya disebut Gila, sebagai 20 kalian bagi dua. Ya Allah. Main makan siang. 20.000. Makan Iya, iya. siang. Nasi padang aja Alhamdulillah 15.000. rezeki anak soleha. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Lumayan ini. Iya, betul-betul. Nanti kita, Alhamdulillah. Nanti kita makan Makasih ya, siang. Noe, ya. Makasih ya Noe ya. Hasana, ya kan, Noe ini kan artis tadi ya, waduh, pandai nyanyinya ya kan. bisa main alat musik, ya kan. Alah, Bud, Kemudian Bud. vokalis juga. Alah. Kemudian kalau dia vokalis berarti disebut juga sebagai biduran ya. Woi. Tiduran. Jadi, Nggak mungkin kan aku nyanyi sambil garuk-garuk, Budi. Bukan alah. biduan. Biduan loh, salah Budi. salah ya, salah ya, Iya, salah ya. Jangan Ya salah lah ampun. Budi, Oh kan iya. gak lucu sih Noe nanti nyanyi sambil garuk-garuk. Iya. Kan Tapi coba dulu dong, mana tahu ini bagus gitu. Gaya baru nyanyi sambil garuk-garuk tapi gitu. sebelum itu kita perkenalkan tema yuk sama pemirsa yang Oh, ada. iya. Oke, kita semangat kali ya pagi ini Semangat ya. lah. Ya, pokoknya Oke, ini berkaitan sama Noe. Jadi Noe harus benar-benar menunjukkan performance yang terbaik ya. Bener Karena banget. apa? Ini bisa langsung diamati dan lihat. Boleh jadi Noe ini bisa masuk dalam nominasi. Iya. nih, kan? Nah. Siapa sih yang gak tahu Noe di kota Medan ini ya? Iya, kan? Amin. Semoga walaupun jadi saat polisi ini ya. Noe itu manggungnya dari hajatan ke hajatan, sunatan ke Gak apa-apa. sunatan ya. Nanti kalau ada Tapi, perlombaan audisi-audisi Noe ikut ya. Karena ajangnya banyak nih, nanti menuju nasional juga banyak ya. Oke. Bisa ya? Ya. Tapi langsung saja kita perkenalkan Oke. kepada pemirsa. Langsung saja ini tema kita pada hari ini ya pemirsa. Tentang pengembangan musik di Kota Medan menuju nasional. Ya. Pokoknya narasumber kita pada pagi hari ini berkenaan dengan para penyanyi. Iya, musisi Ya, juga kan, ya. Pencipta lagu. Pencipta lagu. Waduh, pemusik. keren banget. Nah, pokoknya Noe harus Ini benar-benar pasti nih menyerap informasi ini secara detail. Pasti narasumber kita kali ini keren kali kayak Ya. pemain keyboard. Kece pokoknya. Pemain keyboardnya kalah, lewat. Pangkas rambut kayak baru masuk SMP ya kan. Ganteng kali. Iya. Kan ini baru libur sekolah kan mau Iya, masuk. mau masuk. Iya, Masuk kan? sekolah apa ini? Untuk itu langsung saja Iya. Budi, siapa narasumber kita hari ini? Bang Sayed Faisal. Selamat pagi Bang Sayed. Pagi. Aduh, sehat Ya. Bang. Sehat, Noe alhamdulillah. agak ke tengah Noe, agak ke tengah. Ayo Bang. Oh, iya, tengah kita Kenalan ya. dulu Noe, kenalan yang bagus. Kenalan Noe. Kapan lagi lo Noe Memang ketemu sama Bang kalau Faisal? yang namanya musisi, ya kan, itu pasti auranya tuh beda Budi. Iya, beda banget ya. Bedanya kenapa ini? Dari brewoknya, Tadi kan ada paras- brewoknya. Iya. Oh, ini baru dicukur. Oh, baru Dari dicukur ya. brewoknya, dari bodinya tuh Body beda. language-nya gitu Iya, ya. Dia tuh beda, jadi kayak abang. Waduh, sedap lewat Ada cepet liatnya abang. ya. Udah, sini Bang, sini. Bang, ketimbang abang nanti terganggu
ya kan, kita langsung aja yuk duduk yuk. Bang, Langsung maaf ya, Bang. cerita-cerita. It's okay. Gini Bang kawan kami. Gimana, Bang? Ya, penyakit Seniman Kalau gitu cepet, dia. jangan dia aja, Bang. Kami juga. Oke, kita duduk dulu ya, Bang ya. Iya, sambil Kasih Budi. duduk-duduk ya. Informasinya. Ya, boleh ke tengah, Bang? Tengah ya. Aduh, selamat Luar biasa datang Bang sekali. Said di Kopi Ya. Pagi ya. Ini merupakan suatu kebanggaan loh ini buat Iya, kita di sini bener bisa banget. langsung dihadiri sama Bang Said ini ya. Tapi sambil enak ngobrolnya, Bang Said pengen kopi atau apa nih minumannya? Kita pengkopi sejati. Wah, Kopi sejati. cocok hal lah berarti. Sesuai tema kita ya, kopi pagi ya Bang Ya. Said Ya. ya. Bang Fahri gimana? Udah disiapkan? Pokoknya ini harus racikan terenak karena kali ini narasumber kita ini sedikit berbeda ya. Iya, luar Oke. biasa Jadi ya. kalau kopinya yang tadinya gulanya 1 on ini kalau bisa 1 kilo ya. Oh jangan ya jangan. Bisa-bisa nih sampai malam ya isinya. Diabetes dong jadinya ya. Oke, luar biasa. Makasih. Aduh. Sampai gemeteran Bang Fahri loh ngeliatnya ya. Ini enak nih kayaknya. Kayaknya enak ya Bang ya. Iya. Tapi ojo dibandingke ya Bang ya. Baik, Oke, langsung saja ayo nih. Mas Said, silakan Mas Said. Aduh. Kalau udah nikmati kopinya Bang Fahri ini pagi-pagi enak banget ini. Dan kami informasikan juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bisa sambil nonton kita, sambil diminum ya, yang pengen ngopi juga ngopi, yang pengen ngeteh juga ngeteh ya kan, sambil nikmati makanannya. Jadi ngobrol bareng kita tuh makin lebih asik gitu ya. Benar sekali Hasanah. Nah, kami juga ingin informasikan mungkin dari pemirsa ini ada yang belum kenal sama Bang Said ini ya Iya. kan. Kalau Mari kita sih kita sebagai kenal industri lebih musik ya udah dalam sangat ya. kenal ini sama Bang Sena. Jadi Bang Said ini merupakan ketua Papri Kota Medan ya. Nah, Papri sendiri itu adalah Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Kota Medan ya Ya, Bang ya. benar. Nah, jadi buat pemirsa ini yang sering denger ini Anugerah Musik Indonesia ya atau AMI itu merupakan produk daripada Papri. Nah, kali ini Kota Medan akan membuat hal yang serupa tapi namanya berbeda ya, namanya Anugerah Musik Medan. Tetap di bawah naungan daripada Papri Kota Medan. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan AMM-nya atau Anugerah Musik Medannya, kita terlebih dahulu ini akan ngebahas tentang Paprinya sendiri nih Bang. Papri yang ada di Kota Medan. Nah, untuk Papri Kota Medan ini Bang, ini kan merupakan pecahan dari pusat begitu ya Bang ya, bentukan daripada Ya, pusat. Ini cabang kita pusat. mulai ada di Kota Medan ini kapan ini Bang? Sebenarnya Medan ini awalnya itu ya saya lah. Ya kan? Sebelum-sebelumnya pernah ada tapi kayaknya kurang jalan. Oke. Kemudian ketika saya ditunjuk sebagai PLT waktu itu tahun 2017, kita mulai mengumpulkan teman-teman musisi yang memang perlu wadah musik, ya kan. Habis itu lepas itu tahun 2020 baru kita dilantik secara official Oke. oleh DPD, ya kan. Barulah berdiri Medan. Oke. Waktu itu. Tapi sebelumnya kita sudah mulai menggelar event karena kan di Papri ini kan di ADART-nya itu kan memang kita harus memberikan ruang sarana kreatif. Walaupun dia ini Papri ini payung hukum bagi musisi-musisi yang memiliki hasil karya, baik dia hasil karya musik, ya kan, dia buat not saja, itu sudah kita naungi. Oke. Nah, dia buat not ting tung ting, nah itu udah kita langsung naungin. ini ya, dibimbing Apalagi berarti dia ya. aransemen. Iya, benar Dia benar. buat lagu, nah itu langsung kita akan melihat, akan memantau karena kan Papri ini berkenaan dengan hasil royalti ya. Iya, iya, Kita Papri ini lembaga manajemen kolektif sebenarnya. Jadi dibentuk untuk menaungi teman-teman yang memiliki hasil karya karena kan banyak ketika dia menciptakan lagu hasil karyanya itu tidak dibayar, kemudian lagunya dibawa oleh orang Iya. gitu kan. Jadi Papri ini sebenarnya itu mengontrol itu. Dan juga bisa mempromosikan lagu-lagu yang dibuat oleh para musisi ya Bang ya? Iya, iya. Oke. Ya. Karena ada di dalam ADRT-nya itu kita itu harus mensupport ruang kreatif bagi mereka. Gitu. Dan informasi juga ya pemirsa bahwasannya Papri ini merupakan organisasi profesi tertua ya Bang ya untuk Tertua. menaungi para penyanyi, pemusik dan juga pencipta lagu ya Bang ya. Benar. Karena kalau tidak salah yang saya ingat berdirinya tahun berapa ya? 1982 ya Bang? Ya, 1982. Oke. Berarti udah tergolong lama banget ya. Iya Budi ya? tergolong lama. Budi belum lahir ya? Belum lah. Belum ya? Kirain Budi udah lahir. Masih di bayem-bayem mungkin, di sawi-sawi. Oke. Bang, tapi kalau kita sebut ini Papri nih kan Bang. Berarti kan itu apa ya, menaungi 3 ya Bang ya.
penyanyinya sendiri, kemudian Pemusiknya. ya pencipta lagunya dan pemusik. Nah, Ya. kenapa harus tiga-tiganya gitu Bang? Kenapa nggak penyanyinya aja gitu dulu? Nah, kemudian pencipta lagunya berbeda lagi dan pemusiknya berbeda Iya, lagi. mungkin Kenapa nggak- alasan tersendiri Kenapa menggabungkan digabung ini gitu Bang? apa gitu. Karena kan aransemen itu kan satu kesatuan ya. Oke. Ya kan? Ya ketika seorang musisi membuat satu aransemen dari nada keyboard, kemudian dicampur dengan drum, dicampur dengan bass, dicampur dengan gitar, dimasukkan vokal, maka jadi satu kesatuan di aransemen kan. Iya, iya. Nah setelah dia dramu jadi satu kesatuan kan jadi satu produk. Oke. Nah produk ini nanti akan dijual keluar, ya kan didengar orang segala macam. Nah inilah royalti dari produk inilah yang kita lindungi. Nah, makanya ya, Bang, ya. artis, musisi, artis, penyanyi, pencipta lagu, dan pengarang lagu, jadi satu kesatuan yang memang di cover. Baik, kalau berbicara tentang Papri mungkin dilantiknya itu setelah Covid ya, masa-masa Covid ya Bang ya? Masa Covid, Iya. awal Covid kita dilantik waktu itu. Jadi sebelum itu Abang memang terjun di dunia musik ini sejak kapan Bang? Apa mungkin dulu basicnya memang dari sejak lahir hobi musik gitu ya Iya, kan? karena kan kita lihat juga Bang Sayed ini kan musisi juga, Musisi ya gitu, kan. Kemudian backgroundnya. komposer. Nah, tapi jadi- yang paling spektakuler ya dari saya seorang musisi itu ya. Beliau juga seorang lawyer loh, Mas Ana. Lawyer ya? Iya. Kan keren banget nih ya, epic banget gitu loh. Ya, saya sih sebenarnya kalau saya sendiri memang dari kecil sudah ada di bidang itu. Hobi ya? Jadi kan biasa kan dulu kan kalau orang tua ya nggak tahu ya kalau orang tua zaman sekarang, kalau orang tua zaman dulu kan dia kan maunya anak aktif. Ya kan ketika kita lepas balita kita disuruh ngaji kan, ngaji itu kan ada. Benar, benar. Ya kan kalau yang muslim itu kan ngaji ada. Kalau yang non muslim biasanya ke gereja itu kan ada. Di situ kita mengenal musik lah. Kemudian kita lihat beberapa superstar, kita kepengen nyanyi. Saya Ada sempat ngisi loh idolanya. di TVRI dulu. Oh. Zaman-zaman SD. Berarti comeback again ya kan? Pulang ke rumah lagi Pulang ke akhirnya rumah lagi ya. gitu ya. Oke. Nah, dari sekian banyak jenis Genre atau musik. genre musik ini kan Bang. Abang paling mencintai genre apa ini? Sebenarnya saya lebih senang genre yang old school ya, jadi macam lagu-lagu Elvis, lagu-lagu yang old school lah, The Cats gitu kan, karena itu kan memori kan. Oke. Cuman kalau dalam kehidupan nyata ini, misalnya kita ada show atau segala macam, ya kan, diminta sama teman-teman dari di luar dari profesi saya lebih banyak bawa genre metal. Oh, rock and roll juga nih ya. Rock and roll sama metalhead beda. Oh beda dia ya. Beda. Tapi lebih ke ini loh ya. Metalhead. Metalnya ya. Aku metal. Bisa metal? Bisa? Disesuaikan dengan tampang. Agak rada-rada serem gitu ya Bang Seth ya. Oke, kita balik lagi ke Papri ya Bang ya. Oke, nah kita juga pengen tahu nih bagaimana Abang menilai ya para penyanyi kita, kemudian musik ya, perkembangan musik yang ada di Kota Medan sendiri dari kacamata Abang selaku Ketua Papri Kota Medan ini Bang. Medan ini unik. Medan sempat memimpin industri musik pada tahun 70-an. Oke. Ya kan, di sini ada lahir Pampers, ada lahir Deloitte, banyak lah di sini lahir di Kota Medan ini. Termasuk salah satu lagu yang melegenda itu, yang mengingatkan kita tentang akhirat itu selimut putih itu, itu musisinya dari Medan. Nah, yang dinyanyikan oleh Padi itu. Jadi sangat disayangkan bila mana musisi-musisi Medan ini yang potensialnya besar, ya kalau kita ke ibu kota saja lah. Coba si abang atau si mbak pergi ke Papua, ke Daerah Kalimantan, lain, ke Bali, pasti ketemu musisi Medan. Ngisi di kafe atau ngisi di mana-mana, pasti musisi Medan ada. Jangankan ke situ, ke Singapura atau ke Kuala Lumpur saja, kita pasti ketemu musisi Medan. Gitu kan memang orang Medan ini jago main musik. Benar, benar. Ya kan? Itu sudah terbukti. Udah, ya. sudah Dan terbukti. punya ciri khas sendiri gitu ya Bang. Dan Ini kayaknya genre penyanyi dari musiknya Medan itu ini memang gitu ya lebih enak gitu ya Bang. Ya, ya. siapa Judika, siapa Leodra. itu orang kan udah tahu. Oke. Nah, tinggal Kualitasnya. permasalahannya kita ini Marsipaturi itu nggak ada. Jadi kawan-kawan di Medan ini ketika lepas ya lepas gitu kan. Sementara teman-teman yang lain itu nggak dibantu, nggak diarahkan. Beda sama kawan-kawan di
Pulau Jawa, orang Surabaya, Bandung itu dia saling bantu itu. Nah, untuk itulah kita Papri sekarang ini lagi mengkonsep itu. Oke. Ya kan, teman-teman musisi Medan ini, ayo bersatu. Nah, kalian punya kemampuan musikalitas tinggi, jago aransemen, semua hebat. Nah, kita kepengen Medan ini juga masuk dalam satu kota yang dianggap sebagai kota musik nasional. Oke, yang terakui gitu Yang ya. terakui gitu kan. Karena memang musisi dari sini. Iya. Benar, Ya benar. kan? Basicnya kan Nah, di basicnya sini. dari sini gitu kan. Kalau misalnya dari Papua, Maluku, Surabaya segala macam ya, Medan ini yang paling netral pemusiknya yang bisa menyanyi dengan logat apa saja. Ya kadang dia logat Batak oke kan. Oke. Tapi kalau disuruh nyanyi bahasa asing, bahasa Inggris atau apa segala macam itu kayaknya lebih fasih juga. Oke. Nah, Mungkin vokalnya juga vokalnya, nah, tengoklah trio-trio dari Medan dan sekitarnya itu kan, suara 1, suara 2, suara 3, suara bisa. hantu, jago-jago, hati. nah, suara hati, jago-jago gitu, ya kan? ternyata Bang Said ini selain musisi, Iya. lawyer dan Humoris juga juga. rupanya. Tapi memang orang entertain itu jiwanya masuk kemana aja gitu. Ya harus lah, Harus biar ya. jangan stres, Iya. biar awet muda juga. Waduh, waduh. Bang Said, kami mau nanya juga ini Bang. Nah, Ya. kalau di pusat produknya Papri itu adalah AMI ya kan? Amin. Anugerah KCI juga produk Musik, Papri. KCI ya? Iya, Indonesia. Kemudian nah kalau di kita ini ya kan, nah Di untuk Medannya Papri sendiri. Kota Medan salah satu produknya adalah AMM ya? AMM. Anugerah Musik Medan. Nah, Medan. sebenarnya produk daripada Papri itu sendiri apa saja sih Bang? Nah, jangan dijawab dulu Bang ya. Biar pemirsa penasaran. Ngopi dulu ya. Romantik ya. Biar Kita makin akan asik kembali lagi pemirsa. ya kan. Tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari No. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Iya, masih bersama dengan Bang Said Faisal selaku Ketua Papri Kota Medan. Nah, ini pertanyaan yang tadi nih ya Bang ya. Tergantung ya. Iya, menggantung. Karena Nah, segala penasaran ya, sesuatu yang penasaran digantung ya. tuh gak enak loh. Gak enak ya? Iya, apalagi Oke. hubungan. Oh, curhat, curhat. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin bisa langsung dijawab Bang Said. Nah, produk Papri itu ya kalau untuk Medan ya itu memang yang sekarang kita konsentrasikan itu adalah AMM, Anugerah Musik Medan. Tapi Papri Kota Medan ini banyak programnya Oke. karena ketum terdahulu pun Pak AM Hendra Priyono tuh kepengen ada satu wilayah yang bisa jadi pilot project dari percontohan dari untuk pabrik-pabrik yang lain. Gitu. Nah, kebetulan Medan ini beda sendiri nih dari pabrik-pabrik di kota lain gitu. Karena ketika masa kepemimpinan saya kita maunya kita konsen kepada musik karya cipta, benar-benar musik karya cipta. Nah, kalau si abang dan si kakak ngelihat tuh acara pabrik Kota Medan ya, Kota Medan. Itu pasti musisi-musisi yang ditampilkan itu tidak pernah bawa covering. Pasti bawa lagu sendiri. Nah, ini seperti teman-teman dari musisi ini tadi. Nah, ini kalau kita mau tanya nih, ini udah bayar royalti belum nih makanya? Waduh, udah kemput ya. Noe. Tapi Bapak nggak niat. begitupun peraturan pemerintah PP nomor 556 itu, dia itu tidak mewajibkan musisinya itu membayar royalti, tapi penyelenggara. Penyelenggara ya. Ya, hotel, tempat-tempat hiburan, nah itulah yang membayar royalti. Jadi PP 56 itu bagus dikeluarkan untuk menghidupkan juga yang menciptakan lagu gitu. Jadi kalau si abang-abang nanti ada lagu, tiba-tiba lagunya viral di luar, kemudian dibawa-bawa, terus kita nikmatin doang. Iya. Ya kan? Duit nggak dapat. Benar, benar, Ya kan? benar. Ya kan? Tapi orang nyanyi bisa kaya dari lagu kita, gitu. Nah untuk itulah makanya Papri itu memantau itu semua, Jadi atas desakan Papri juga, maka dikeluarkanlah PP 56 tahun 2021 itu tentang hak royalti, gitu. Nah
Tapi ini musisi-musisi yang nggak ngerti pada ribut ini. Hak royalti ini, kami bayar lagi, udah kami dibayar sedikit, dibayar lagi. Bukan. Dia nggak tahu berhadapan dengan siapa. Seorang lawyer gitu ya kan. Sampai peraturannya pun Iya, hafal. harus lah. Harus ya kan. Yang bayar itu tetap penyelenggara, tetap penyelenggara gitu. Jadi sorry ya, apa ini? Ya. Nanti suruh penyelenggara bayar ya. langsung Ada di-mention ya. Di-mention ya. Ya, jadi itulah produk Papri ini. Selain itu ada juga kita buat riset musik. Riset musik ini kita kepingin membuat satu riset yang tujuannya untuk anak-anak sekolah, Oke. ya kan, anak-anak SMA. Ini kan anak SMA ini kan bentar lagi ini kan ketika tamat dia kan pasti kan pecah nih, keluar dia ke Australia, ke Jakarta, ke Bandung, kemana-mana nih kan. Nah, ketika dia keluar, dia tidak pernah tahu bahwasanya di kota dia itu ada musik lokal. Ya kan, yang dia dengar musik-musik Musik luar semua. Sementara kalau teman-teman adik-adik kita di Bandung, di Jakarta, mereka tuh tahu, mereka asal keluar, misalnya mereka kuliah di Medan, mereka akan kasih tahu nih, Ada musik terbaru. di nih. tempat kami ini, di kota kami ini ada band ini, ada musisi ini. Malah mereka yang promosikan musisi mereka gitu. Makanya daerah-daerah Jawa Barat, Bandung segala macam tuh maju musiknya. Karena manusianya itu mempromosikan sendiri musik lokalnya. Nah, kita mau buat seperti itu. Kita mau anak-anak, teman-teman Dari Sumut adik-adik ini, kita perkenalkan musik kita dengan program riset musik. Nah, riset musik ini nanti majunya ke Papri. Yang sudah menciptakan lagu, majunya ke AMM. Yang sudah menciptakan lagu, kan kita perlu kasih award nih. Ya kan? Ya mereka kan mimpi, ya kapan saya dikasih award? Ya kan, kalau lompat jauh kali ke anugerah musik Indonesia itu kan jauh itu. Ya kan, itu kan udah industri. Daya saing yang tinggi Ada begitu. sih, ada pakai jumbo jet itu kan, ya kan? Kita masih pakai kapal laut lah ini. Jadi kita mau memberikan penghargaan kepada musisi-musisi Medan supaya kualitas musiknya itu meningkat gitu. Tidak ada yang lain gitu kan. Untuk kategori anggotanya tersendiri itu ada kriteria usia nggak sih? Wah, Di ada. Papri? Tidak ada ya? Selama dia mau apa namanya berkreativitas dalam musisi, dalam musik segala macam, dia tetap bisa jadi anggota Papri. Hasan ini menarik sekali ya. Nah, jadi memang tadi sudah di-spill juga sama Bang Said bahwasannya ya untuk anugerah musik Medan ini pertama sekali untuk di daerah gitu ya Daerah. Bang ya. Di Kota Medan ya. Oke, dan ini menjadi percontohan untuk papri-papri yang ada di daerah lain begitu Ya. ya. Dan kita juga udah sangat penasaran ini sama koordinator penyelenggara ini Baik. seperti apa sih ya Karena kan? tidak sendiri Bang Said hadir pada hari ini Iya. ya. Kita juga mengundang koordinator penyelenggara. Benar-benar. Ya. Untuk itu langsung saja perkenalkan Budi. Iya, ada Hana Pagit ya. Oke. Selamat datang. Selamat datang Kak Hana. Waduh, wajahnya sudah tidak asing lagi. Iya. Silakan duduk. Silakan bergabung. Oke, nah mau minum apa Kak Hana? Kopi boleh. Kopi boleh ya. Kan Udah juga sarapan? kopi pagi. Udah sarapan? Ah, ya biasa lah ya. Musisi itu kadang nggak sarapan Oh, ya. nggak ada sarapan. Oh, Karena Dia kita juga nggak rapel. ada menyiapkan Rapel. sarapan. Oh nggak apa-apa. Oh, bawa nasi kotak? Oke, ya udah. Kalian aja kurang kongsi. Konon mau ngasih lagi. Nanti kita langsung Oke. aja Bang Fahri. Silakan Bang Fahri kopinya. Minum kopi ya Kak ya? Ya boleh. Oke. Aku kalau ngelihat Kak Hana ini apa ya? Jadi teringat karya-karya beliau juga. Sangat banyak ya. Udah denger Karena belum? banyak banget terjun di dunia perfilman juga kan gitu. Nah, Ada, aduh, ya. kalau orang Luar Sumut mah biasa. pada tahu. Masa sih. Baik, sebelum itu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ya. Udah segudang pertanyaan yang Iya, sudah iya. dipersiapkan. Tapi kita pengen tahu dulu nih kegiatan Kak Ana. Minum dulu boleh nggak Oh sih? boleh, boleh. Lagi seret ya. Iya, lagi Oke. panas-panasnya tuh Iya. kayak tuh asapnya sampai kayak gitu. Minum ya. Oh, iya, Boleh silakan, langsung Kak. saja dinikmatin. Iya. Aduh. Sebenarnya Asana, sayang dari tadi udah mau minum. Tenggorokannya udah gatel. Pengen minum gitu ya. Benar, Cuma nggak benar. dikode-kode. Baik, Kak Hana lagi kegiatannya fokus kemana aja nih Kak? Karena main musisi ya, masih produktif bikin lagu, masih. Terus juga kan kebetulan kan apa ya, aku tuh memang aktif di kreatif ya, di kesenian. Jadi banyak yang dikerjain juga. Gitu. Berarti kita bisa join dong, Kak.
Bisa. Bisa. Berkolaborasi ya, Karena kolaborasi dan berkah. Ya memang kan zamannya kolaborasi ya. Iya, benar. Lebih bagusnya memang berkolaborasi ya. Tim aku gitu pikir ya. gitu, ya. Kayak gitu sih, nggak jauh-jauh dari kesenian, dari kreatif. Oke, nah. Ini seluruh pemirsa yang ada di rumah udah sangat penasaran ini Kak. Ini gimana sih ini konsep Anugerah Musik Medan ini Karena gimana ini? selaku Hana ini selaku koordinator penyelenggara Iya, ya berarti nah. mengkonsepkan segala sesuatu rencananya seperti apa gitu ya kan. Dan kenapa namanya itu jadi Anugerah Anugerah Musik Medan, Medan. begitu ya? Ini mungkin boleh diceritain awal-awalnya gitu. Anugerah Musik Medan itu sendiri kan sebenarnya annual eventnya Papri ya. Memang kita kan ada beberapa program di Papri, salah satunya itu. Oke. Memang kan di tahun sebelum-sebelumnya itu kita belum bisa lakukan karena memang kita tahu sendiri kan itu secara budgeting juga nggak kecil ya Oke. untuk bikin AMM gitu. Dan kebetulan memang di tahun ini ya ada rezekinya Papri lah kita bilang kayak gitu. Dan memang kita pikir memang sudah waktunya juga gitu ya Medan itu punya anugerah musik. Karena kan kalau kita lihat ke belakang ya 10 tahun ke belakang itu kan sebenarnya kita sangat produktif ya. Musisi Medan itu sangat produktif berkarya, khususnya untuk karya cipta ya, karya orisinil. Kita kan melihat itu dan sebenarnya kan karena kita ini potensial tapi banyak yang nggak viral segala macam itu kan bikin kita gimana ya, miris juga sebenarnya ya. Karena kan pekarya itu ketika dia nggak diapresiasi atau nggak ada sesuatu yang dia dapatkan itu kan bisa aja berhenti gitu ya berkarya karena udah mungkin ngerasa bosan atau nggak ngedapetin sesuatu yang bikin dia semangat lagi gitu. Dan Jadi gak ada support juga itu kan iya, bisa kayak membuat nggak ada orang support berhenti. kayak gitu. Jadi kan kita berpikir penting ada anugerah musik untuk mengapresiasi musisi itu sendiri gitu. Itu kan bikin menambah semangat ya. Jadi kita bisa lebih produktif lagi. Benar. Dasarnya mungkin seperti itu. Jadi Papri mengupayakan adanya apresiasi itu gitu. Kenapa namanya Anugerah Musik Medan, kita mungkin adaptasi dari AMI yang Anugerah Musik Indonesia yang memang juga diinisiasi oleh Papri. Kayak begitu. Oke, nah dan tadi Bang saya juga udah spill ya bahwasannya memang banyak sekali kayak artis-artis penyanyi-penyanyi yang ada di nasional itu ya berawal dari kota Bergabung Medan ke situ kan ya. begitu ya Iya. kan, dari Medan sendiri. Nah kayak gitu dan menyebar juga di berbagai provinsi, bahkan di negara lain juga banyak yang dari Medan. Nah gitu. kalau boleh tahu untuk acara AMM ini kapan mau diselenggarakan? Acaranya November, tanggal 10 November 2023 Oke, sebentar tahun lagi ini. berarti ya. Di tahun ini. Berarti ini udah proses. Ini kita lagi submission ya, bukan submission. Memang dimulai kemarin bulan Juli ya Bang ya. Bulan Submission Juli. tuh kasih tahu apa? Submission. Jangan nanti orang dipikir orang submarin. Submission itu kayak mendaftarkan lagunya, mendaftarkan Oke. karyanya. Bisa melalui langsung ke Instagramnya AMM, nanti ada Google Form di situ. Silahkan cek Instagramnya AMM Awards, nama Instagramnya. Nanti di situ ada link untuk Google Form. Di situ tinggal isi aja. Oke. Ada data yang harus diisi begitu. Apakah itu berbayar? Apakah gratis? Free, semuanya free. Oke. Khusus untuk para musisi ya. Para musisi yang ada di Medan dan ber-KTP Medan sebenarnya. Cuman mungkin kalau apa ya, nggak berKTP Medan tapi bisa mungkin diusahakan dia surat gitu ya, surat tanda domisili di Medan. Itu kemungkinan bisa. Permohonan ya. Tapi aktivitasnya di Medan, ya jangan pula dia berkaryanya di kota lain, itu nggak bisa. Nah, Karena kan memang- harapannya juga ruang lingkupnya kota Medan. Iya. gitu. Dan memang kita juga bisa lihat bahwasannya Medan ini dikelilingi berbagai kabupaten kota ya kan. Benar, Kayak benar. dikelilingi Deli Deli Serdang. Serdang. Benar. Kemudian kita juga mobilitas kita kan masyarakat ya Medan, Binjai, Langka, Deli Serdang, Serdang Bedagai itu kan apa ya setiap hari itu banyak sekali Berlalu lalang ya. berlalu lalang seperti Nah, itu. sebelum itu Noe ada bertanya. Oh iya, nih, Noe mau pengen nanya. nanya. Ya, cepet Iya. Katanya ini saya. Oh iya baik. Iyalah, baik. sesuai background, profesi. Mau bertanya sama siapa, Bang saya atau Mbak Hana? Ya udah biar royalti bro. Tapi tenang, dibayar penyelenggara Oh, iya, ya kan Bang Said ya. Gue udah takut langsung takut. Mungkin aku sama kakak, saya langsung aja nanya nanti siapa aja yang jawab ya Bang. Ya. Iya siap. Kok jadi takut Noe? Berasa kayak sama dosen ya. Soalnya senior. Kalau Nih mau nanya ini gimana caranya Papri biar lebih luas lagi gitu ya Bang ya, atau kakak biar tahu lagi orang tuh cara gimana sih misalnya apa ya bilangnya Mempromosikan. acara ini bersosialisasi ya. AMM ini gitu kan, karena teman saya di belakang ini memang kan kurang update dia kan orangnya kan. Nampak kok dari wajahnya. Iya benar. Jadi dia nanya itu
gimana biar kita tahu. Tadi kan memang udah dijawab sama kakak gitu. Tapi karena komunitas di Medan ini kan memang banyak nih pemusik di Medan gitu. Gimana caranya biar kami juga banyak yang tahu nih. Sebenarnya saya juga belum tahu nih IMMA kan gitu misalnya Bang sama kakak. Boleh dijawab? Oke, silakan. Kita langsung dari Kak Hana nih. Iya, sebelumnya kan memang kita sudah ada bikin jabat erat musisi ya waktu sekali ya. Sebenarnya itu kan pra eventnya AMM itu sendiri gitu. Tapi memang nanti akan ada lagi, mungkin ada sekitar 4 titik lagi nanti kita akan sosialisasi ke tempat-tempat yang istilahnya gimana ya, tempat berkumpulnya teman-teman musisi lah gitu. Mungkin dari kawan-kawan rock nanti di mana biasanya ngumpul kita datang ke situ. Masuk ke komunitasnya begitu jazz, ya. berdasarkan genre-genre nanti memang kita akan libatkan juga teman-teman yang memang konsentrasinya di bidang-bidang Bidang tadi itu ya, ya. genre-genre itu tadi gitu. Tapi nanti start itu mungkin di September. Itu akan kita lakukan. Sama juga sebenarnya kan ini lagi proses ya semua kan. Submission itu memang lagi proses sampai September, akhir September itu submissionnya. Dan proses juga untuk untuk nge-brandingnya itu ya, maksudnya untuk promo-promo segala macam itu kita start nanti di September. Kita mulai lagi. Memang ya agak bisa dibilang kan informasinya belum menyeluruh begitu ya. Makanya kan kita akan mengupayakan juga. Jadi memang ya itu timeline kita kan di September untuk semua promo-promo itu berjalan. Dan semua itu udah punya deadline-nya masing-masing iya, begitu ya, offline dan Kak, ya? online nanti kan kita lakukan. Oke, itu Noe udah dijawab ya Noe ya. Jadi sabar ya, Dulu ya. kepoin aja media sosialnya, Instagramnya. dari Papri Kota Dan jangan lupa Medan. di-share juga biar teman-teman yang Jadi lain juga di-share pada apa-apa tahu. updatean terbaru dari media sosial Papri. Nah, daripada Noe penasaran ya. Kayaknya makin asik kita lihat kegiatannya langsung itu, ya kan. Jadi Ini, kita tahu. Kita akan gitu. lihat cuplikan video bagaimana gambaran Papri Kota Medan dan juga event yang akan diselenggarakan. Ayo, berikut cuplikannya. Oke. Rata-rata Dan salam musik Indonesia. Nama-namanya tercantum dalam lampiran. ini pada saat kapan ini, Di Bang? DPP. DPP. Oke. Wakil Ini diadakan di mana? Diselenggarakan. Di Jakarta. Pelantikan DPP yang baru. Oh, pas pelantikan ya. Orang abang ini yang kemarin ya. Ya. Aduh. Kalau kita Lagunya kantornya lagu berada di mana? ini nih? semua ya? Kalau untuk Kota Medan sendiri, Hah? kantor kita berada di mana? Di Kompleks Citra Wisata Blok 3 nomor Johor 2. ya? Johor. Ini pada saat event apa? Event Paprika Itu sama Hana ya? Paprika. Yang kemarin yang terakhir itu ya? Enggak, ini belum. Enggak. Semua baik nih. Semua genre musik masuk ya? Iya, oh iya semua. Kenal nggak Noe itu siapa yang nyanyi? Beda banget ya, jiwa bisa. mudanya langsung Ini keluar. pada Ini waktu saat MOU Pak Wali AMM. sama Bapak Wali Kota Medan ya, Pak Ya, karena Bobi. AMM ini melebur sama Pemko. Timku ya, Satu bagian. berkolaborasi. Ya. Iya. apa namanya panggilan gaulnya itu Ini waktu acara kita Paprika Live. Facebooknya Papri Medan supaya semua kegiatan Papri itu terupdate. Halo, salam musik Indonesia. Dukung terus program musik Papri DPC Kota Medan, Anugerah Musik Medan yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023. Dan mari kita dukung Kota Medan menjadi kota musik nasional. Saya Said Faisal, SHMH, Ketua DPC Papri Kota Medan. Salam musik Indonesia. Keren banget. Jadi pengen ikutan Oh, pada guys ya. dapat ini ya, tiket. Oke. Keren. Tepuk Kasih tangan applause dulu dong, luar biasa. Waduh. Jadi kita makin penasaran nih sebenarnya Papri dari Kota Medan ini ada kegiatan rutin nggak sih untuk konser misalnya gitu, live music atau acara mingguan atau bulanannya ada nggak kira-kira? Papri Kota Medan ini selalu menggelar kegiatan. Kegiatan. Karena di dalam programnya itu kan dia program turunannya ini kan puncaknya itu kan AMM. Tapi program turunannya sebelum menuju AMM ini ada kegiatan-kegiatan. Jadi ada riset musik, ada Paprika Live itu dia off air. Ada Paprika itu sudah 8 episode, itu kita streamingkan di YouTube. Ini kita mau masuk lagi ke chapter 2, mau kita... Nah Paprika ini isinya lagu-lagu karya cipta. Oke. Nah, jadi si
Mbak nanti kalau ada lagu kita buat di Paprika itu. Oke, itu dibimbing dan dibina ya. Iyalah. Oke, keren banget. Saya ke Kak Hana lagi nih. Ini sangat penasaran ini sama AMM ini. Oke, Kak Hana, kita nanti bakalan ada buat berapa kategori nih untuk penganugerahan di musik Medan? Kategori itu kemungkinan 16, tapi Oh, satunya banyak ya. itu dia nggak masuk kategori sih, sebenarnya lebih ke lifetime achievement gitu. Oke. Biasa sih sebenarnya 15 itu kita akan menyesuaikan juga ya, menyesuaikan yang ada di Medan Iya. gitu kan. Nggak mungkin kita memaksakan yang seperti AMI juga, nggak mungkin. Kalau AMI kan terlalu kompleks ya, terlalu Iya, banyak gitu. semua kayak bahkan yang pendatang baru Iya, pun juga. bahkan ya ada kan? yang baru juga sekarang kan tambahan-tambahannya. Kita menyesuaikan lah yang di Medan itu seperti apa saja yang ada gitu di 15 itu. Ya umum sih maksudnya kayak ya mungkin artis penyanyi solo terbaik, Solo terbaik. berdasarkan genre juga ada genre rock, nanti ada masuk ke kategori-kategori di apa namanya di form pendaftaran nanti ada kok dijelaskan semuanya per kategori, tinggal nanti teman-teman memasukkan yang mana dia merasa dia masuknya kemana kayak begitu. Tapi nanti balik lagi ke panitia juga yang akan menyusun itu ya, lebih tepatnya dia masuk ke bagian yang mananya seperti itu. Oke, nah untuk penyanyi sendiri nih, nah kalau kita lihat kan penyanyi kan banyak bawain lagu-lagu orang begitu ya Nah. kan. Nah, apakah memang harus yang punya lagu Pure atau sendiri? cover-cover juga bisa gitu? Sampai sejauh ini kita harus milik sendiri gitu, karya sendiri, harus cipta sendiri. Original. Karya sendiri, Yang original lagu karena kita punya nggak sendiri ya? mau ada masalah ya di kemudian hari. Di situ juga di keterangannya ada bahwa itu memang benar-benar hak ciptanya si apa namanya si Pembuatnya. pengirim lagu ataupun si pencipta lagu yang mengirimkan lagu itu. Oke. Begitu. Karena kan itu rentan sekali ya persoalan. Karena bisa jadi banyak persoalan. itu bisa di ini Ya. kan bisa Kita- dibuat jalur hukum ya. Iya, kita nggak mau jadi masalah Kita juga nggak mau dong. jadi masalah ya. Oke, nah kalau indikatornya sendiri ini seperti apa nih dari ke-15 Ya. kategori itu? Sebenarnya nggak ada syarat khusus ya. Yang penting memang periode kita bikin karyanya itu periode 10 tahun ke belakang dari artinya 2013 sampai 2023 karena ini perdana. Kemungkinan kalau di tahun depan nanti dia akan periode hanya setahun ya. Karena ini yang perdana kita merasa perlu ya 10 tahun ke belakang sedikit nggak apa-apa lah Oke. gitu ya. Karena kan itu akan cukup banyak juga kan. Ya biar semuanya masuk lah. Kita kepingin kan semuanya AMM ini kita pengen ini jadi milik kita semua gitu ya, milik semua musisi Medan, nggak hanya Papri gitu loh. Kita kan semua pingin semua musisinya gitu. Ikut Ya join bisa di bisa dalamnya. bareng-bareng lah kita yang merayakan AMM-nya. Ya kita juga berharap AMM ini bisa membawa dampak positif ya, dampak baik dan kita lebih produktif berkarya gitu. Kita kan juga pengen naik kelas ya. Kenapa juga AMM ini penting? Satu sisi ini kan banyak persoalan sebenarnya di Medan. Kita nggak usah apa ya naif gitu, kurasa persoalan fee ya, budgeting segala macam untuk anak band itu selalu kan persoalan. Ini aku buka ya karena ini Ada yang curhat. banting harga. Iya, curhat juga gitu kan. Karena kan terlalu Benar. banyak sekali teman-teman melapor, adik itu melapor kok kami budget kami cuma sekian, begini masa dibayar cuma sekian, sementara kan itu eventnya itu sponsornya gede segala macam. Nah, sebenarnya boleh teman-teman datang ke pabrik juga, kita bicara gitu. Maksudnya supaya ada juga pengetahuan di situ ya. Kita juga punya nilai tawar sebagai musisi, kita harus juga punya nilai kan gitu. Orang juga nggak boleh sembarangan pasang harga sama kita gitu ya. Tapi kita juga harus ya profesional kan itu ya, jangan sadar diri dan tahu diri Ya, juga ya kan. ya mesti tahu diri juga kan gitu. Benar, Artinya benar, kan benar. dengan adanya apresiasi, misalnya yang menang masuk nominasi segala macam, pasti kan dia punya kelasnya ini ya, naik kelas lah dia ya. Harganya kan juga jadi Aman, naik gitu. Upgrade gitu ya. Aman. Saya dari tadi mencerna nih Bang. Aman ya? Iya. Ya mungkin seperti itu ya. Aku musisi gitu ya kan. Artinya ya ini penting buatku pribadi, ini penting dan aku rasa semua musisi pasti merasakan kegelisahan yang sama. Ya kita pengen punya di Medan itu kita juga bisa sebagai ya tuan rumah. Benar. Gitu ya. Jangan ketika ada event apapun misalnya yang gede-gede itu selalu kita itu jadi kayak kelas B ya. Musisi kita jadi kelas B di rumah kita sendiri. Sementara yang utamanya mungkin dari Jawa segala macam itu yang di kelas A-nya. Ya kita nggak mau kayak gitu sebenarnya. Itulah kenapa kita harus bikin AMM. Iya. Kita juga harus melihat menunjukkan prestasi kita. Kita berprestasi, musisi kita punya karya gitu. Jadi kita punya standarisasi Yes, sendiri begitu ya. betul. Harus ada standar lah. Harus. Terkait dengan penilaian ini kan. Ya untuk Nah, ini- jurinya sendiri. Iya, ini dinilai sistem sama penilaiannya siapa? seperti apa ini? Oh, nanti itu dia ada 3 tahap kurasi.
Mungkin di tahap pertama itu nantinya itu kan pasti banyak ya, Seleksi mungkin berkas ratusan gitu ya. ya, itu kan ratusan ya. Jadi mungkin itu nanti diseleksi dulu oleh panitia lah awalnya gitu. Mungkin nanti Panitia atau ada pihak ketiga vendor yang lain awalnya gitu? dulu memang harus ke panitia Oke, itu baik. karena itu terlalu banyak. Itu kalau kita kasih langsung ke Pihak apa, ketiga gitu ya. pihak yang tim kurator selanjutnya itu kita pikir nanti akan sangat memakan waktu yang ini ya, agak riuh lah gitu ya. Makanya itu nanti di panitia dulu, mungkin nanti 50 diseleksi. Setelah 50 ini baru nanti masuk ke tahap kurasi kedua. Tahap kurasi kedua itu nanti jurinya berbeda. Oke. Itu dari mitra-mitranya Papri yang memang mungkin nanti ada orang media di situ, ada pelaku industri di situ yang memang sudah berkecimpung cukup lama di industri musik, bukan musisi tapi dia memang bergerak di industri musik itu sendiri kayak gitu ya. Di nasional juga dia aktif kan seperti itu. Dan mungkin ya apa namanya dari pihak-pihak ya, tokoh musik dan nanti di tahap ketiga yang setelah ada nominasi untuk pemilihan juara itu nanti DPP gitu. Akan ada DPP yang hadir mungkin nanti dari apa namanya sekjen Pak Dwiki Jadi Darmawan, benar-benar ada untuk alurnya sendiri ada sudah Once, jelas ya. ada Marcel. Iya, benar-benar mendapatkan memang ya sosok musisi yang Yang layak berkualitas untuk diberikan gitu. anugerah kan kayak begitu. Karena Nah, tentunya juga ajang ini juga akan dinasionalkan ya. Seperti itu ya. Iya. nah, itu gimana itu kan? Apakah Hanya kan stuck di Medan pusatnya doang. kan AMI tuh ibaratnya kan. Nah, kita kan ini acaranya ibaratnya acara kabupaten kota Lokalnya, ya. lokal. Itu Sebenarnya, bisa nggak masuk ke nasional gitu? Menjadi Sebenarnya nominasi kan di sana. kita nggak harus ke sana aku pikir. Iya. Kita nggak harus ke sana. Kita bisa tetap di sini tapi levelnya bisa sama. Oke. Gimana caranya kita kerja keras? Oh iya Iya itu aku kan? setuju banget sih. Nah, karena kita kalau mengejar yang di sana Nggak juga usah, iya. terlalu Nggak usah. ini Ya, ya, terlalu muluk gitu. Kita berkarya dari sini aja, tapi kita usahakan level kita ya sama, minimal Oke. sama gitu kan. Ya seperti itu gitu, kita nggak harus ke sana kan Oke. gitu. Ya tapi kita harus belajar bagaimana bisa seperti yang di sana. Ya, gitu Dan ya. juga kalau misalnya kita memang punya kualitas, punya karya-karya yang bagus juga kita bisa kok go ke sana kan gitu. Bisa. Tanpa kita harus menyodorkan ini loh Sebenarnya saya kan kayak nggak gitu. harus ke sana, kita dekat dengan negara tetangga. Kenapa kita nggak ke negara Ke tetangga negara kita? aja. Iya, Iya. lebih- Lebih lebih go internasional. Lebih gitu dekat, ya. lebih murah. Benar saya setuju. Dan tarafnya sudah internasional. Iya, Ya kan? benar-benar. Kenapa kita nggak ke sana? Itu luar biasa sekali ya. Jadi Benar-benar. sebenarnya kalian ini membuka wawasan kita gitu kan. Nah, khususnya anak-anak generasi muda di zaman sekarang yang mungkin yang bisa menjadi kaum rebahan, bisa tertarik di dunia musik, mengembangkan Ya. bakat mereka, potensi mereka dengan bergabung di Papri Bisa, gitu ya. bisa. Karena tentunya ini juga terbuka untuk umum Ya, ya. kita sangat menunggu sebenarnya semua kawan-kawan bisa bergabung karena kan kita sebenarnya ya kita berharap yang muda-muda yang adik-adikan kita itu yang meneruskan nantinya gitu. Kita kan Regenerasi. juga ingin sebenarnya mengembalikan kejayaan musik di era Oke. terdahulu gitu ya. Oke, nah ini kan eventnya ini kan tinggal menghitung hari. 3 bulanan lah Ya, ya. masih ada Iya, lah, masih kan bisa ada. dihitung hari juga. Iya. 100 hari kan kayak gitu ya kan. Nah, ini bagaimana nih respon para musisi-musisi yang ada Apakah di sudah Kota ada Medan? antusiasnya, sudah Gimana membludak Dan responnya? yang masuk daftar sudah banyak juga, sudah banyak. Cuma mungkin masih ada gitu yang bertanya-tanya seperti tadi kan, ini apa sih ini gimana Iya. gimana gitu. Makanya kita kan tetap akan melakukan sosialisasi, kita akan melakukan pendekatan begitu, kita akan mengunjungi teman-teman yang mungkin kan biasa itu ya kalau musisi itu ada markas-markas tertentu gitu kan, nanti bisa dikumpulin di situ, ya kita tetap sosialisasi berjalan seiring juga promo-promo yang dari medsosnya, dari online ataupun dari offline begitu. Oke, nah ini saya ke Menyusul. Bang Said lagi nih. Oke, Bang Said, nah ini kan apa ya, ajang anugerah musik yang besar lah gitu kan. Tadi juga udah dikatakan sama Kak Hana bahwasan ini nggak main-main budgetnya gitu ya. Kan lumayan ya nominalnya ya. Untuk kerjasama kita, stakeholder yang tergabung dalam acara ini Nah, ya, mungkin ataupun mitra-mitra mitra-mitranya terkait itu seperti gimana itu. ini? Ya, sebenarnya Papri ini memang dia kan satu kesatuan sama pemerintahan Iya. kota. Iya. Kalau di pusat tuh ya dia satu kesatuan sama pemerintahan pusat gitu kan. Karena kan kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena pemerintah tidak bisa mengatur nih musisi-musisi ini. Oke. Karena mereka sibuk mengatur negara kan. Nah, kita ditugasin lah kita untuk mengatur Mengatur musisi-musisi sendiri, ini. iya benar. Mengatur royalti, melihat apa masalah gitu. Nah, kita sampaikanlah kepada pemerintah. Nah, saat sekarang ini DPC Kota Medan ini memang sudah menyampaikan itu kepada pemerintah kota. Termasuk wali kota sekarang ini sangat antusias gitu kan. Saya nggak pernah melihat ada wali kota yang benar-benar antusias terhadap musisi. Baru kali ini mungkin karena umur beliau pun Masih Iya. oke muda. ya kan. Jadi kita sangat appreciate dengan beliau gitu. Sehingga
ketika AMM ini kita ajukan untuk kita laksanakan, beliau langsung memberikan apresiasi yang besar. Ayo laksanakan, kalau bisa ini jadi annual event tahunan. Gitu. Karena kan keren banget ya. ini rasa terima kasih, penghormatan ya. Penghormatan dari beliau melalui Papri kepada musisi-musisi yang berkarya di Kota Medan. Boleh tepuk tangan dong, keren banget ya. Baik, Bang Said dan Kak Ana, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini karena ini menarik sekali ya, pemirsa juga kita di makin rumah. seru-seruan. Nanti yang ingin bertanya itu bisa menghubungi kita di 081161000386 dan kita masih akan melanjutkan. Tapi kita saksikan terlebih dahulu ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Oke, masih bersama dengan Bang Said dan juga Kak Hana ini. Aduh, gimana ini Hasana, perasaan Hasana? Ih, tentunya senang banget ya. Jadi pengen belajar Pengen jadi tentang penyanyi musik. dia. Iya, pengen jadi penyanyi. Kalau tahu ada kompetisi kayak gini, kan dari dulu aku udah bikin belajar lagu musik. aku. Bikin lagu. Kalau aku sih emang dulunya penyanyi Hasana. Kamar Cuman mandi? karena aku akil balik, suara membesar jadi suaranya kayak gini. Tapi kan nggak batas usia ya, Nggak ada batas usia. Nggak menutup kemungkinan nih Budi kita belajar dari sekarang, nanti seusia Tapi masalah suara saya bagusnya waktu kecil. nggak apa-apa, belajar bisa ya, belajar nanti bisa, sama bisa, Pak bisa. Ketua, bisa. Biar kita ikut nominasi. Sadarkanlah. Kenapa sih Noe ini aja ya Allah. Tua. Aduh. Ya ampun, makin kesini makin aja ya kreasi anak Medan ya, seperti ada nominasinya, nominasi anugerah musik Medan ya. Dan tentunya ini memancing para seluruh musisi untuk terus apa Iya, ya membuat upgrade karya ya. gitu Iya, ya. belajar Tidak kalah terus, dengan yang ada di nasional gitu. Nah, karena apa? Karena kita sudah ada lembaganya yang menaungi, udah ada payung hukumnya. Jadi emang siap untuk apa ya? Mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar ini bisa jadi ladang rezeki juga kan begitu ya. Dan terkhusus juga disupport ya oleh pejabat di Kota Medan sendiri Iya. ya. Salah satunya adalah Bapak Wali Kota Medan gitu ya. Ini merupakan penarik antusias juga nih kepada para musisi untuk segera daftar di acaranya Anugerah Musik Medan ya. Nah, oke deh. Nah, mengenai Anugerah Musik Medan mungkin ada apa ya? Bisa dibilang mekanisme untuk pendaftarannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail? Kalau pendaftarannya seperti tadi ya, ada di link bio-nya Instagram AMN Awards. Di situ ada Google Form yang wajib diisi. Dan untuk persyaratan lain itu sebenarnya mungkin di kualitas audio ya, kualitas audio dan video yang ya kita harap bisa yang dikirimkan yang baik lah begitu. Dan nanti di situ ada link YouTube yang dicantumkan supaya kita bisa langsung ngelihat gitu kan, Cross check gitu ya? Lihat YouTube-nya, videonya dan audionya segala macam kayak gitu. Lebih ke quality-nya lah. Gitu. Oke. Kemudian untuk videonya juga itu memang harus ada video klipnya kah seperti layaknya Apakah cuma hanya album kan kayak main gitu musik kan? doang? Atau kayak Karena kan ya lagunya itu paling banyak 3 yang dikirimkan. 3. 3 lagu yang dikirimkan. Maksimal ya. Kita berharap memang ada video klipnya. Karena kan aneh ya ketika pembacaan nominasi itu nggak ada video klipnya. Nominasinya adalah klipnya nggak ada. Ya kan? Langsung buka dia. Tiba-tiba dia cuman foto lagi nyanyi gitu. Ya itu kan jadi Biasanya doang. Nggak banget gitu ya. penilaian gitu. Benar, Jadi penilaian itu bisa jadi berkurang ketika Oke. dia nggak mengirimkan videonya. Nah, Oke, jadi totalnya ada kualitasnya juga ya Ya, video. kualitinya tetap lah. tapi Kak harus Hana, kalau dijaga. kita lihat kan ini ibaratnya kan ajang baru nih. Jadi Ya. banyak sekali yang musisi-musisi yang belum punya lagu nih, kan Ya. begitu. Nah, jadi menuju ke registrasi ini buruan buat lagu, buat ini, buat Gas itu. aja. Kayak gitu ya kan. Itu nggak apa-apa. Apakah harus misal minimal lagu itu udah diciptakan berapa tahun yang lalu atau minimal sudah berkecimpung di dunia musik berapa tahun lalu? Oh nggak Itu ada, nggak ya? nggak ada. Jadi kalaupun dia baru pendatang baru Hamin satu Nggak juga dan apa-apa. memang boleh ya. mengejar Iya, yang untuk ajang ini nggak ada nggak masalah. terlambat daftar gitu Oke. aja. Itu aja ya. Ayo, Iya. Ayo, daftar. Ayo, kirim. daftar. Daftar. Nanti saya bantu. Ayo Tapi semuanya 50% saya. pemirsa ada di rumah ya kan. Ketimbang nggak jelas nyanyi-nyanyinya ya Iya. kan. Mending ciptain lagu. Ya mulai karena dari kita sekarang. nggak pernah tahu rezeki ya. Bener Rezeki banget. karya itu kita nggak pernah tahu. Iya.
tetap aja berkarya gitu. Oke, tetap Pasti aja ada berkarya. rezekinya. Kita nggak tahu nih pecah telurnya kapan Benar, gitu ya benar. kan. Boomingnya itu Benar. pas kapan Ya. gitu ya. Dan kita nggak tahu juga lagu mana yang paling disukai masyarakat. Betul. Nah, bisa jadi mungkin lagu-lagu yang biasa tapi ternyata masyarakat suka dan itu bisa Budi, menjadi tapi ada yang heran hari momen. ini. Apa? Noe itu antusias bertanyanya semakin membara-bara. Ya karena dia gitu. musisi. Karena kali ini memang pas ya. Iya, momennya ya. Tapi aku ada agak sedikit nggak nyaman. Kenapa? Noe antusiasnya tinggi untuk nanya, tapi kayak matanya kayak baru bangun tidur. Iya Budi biasa napinnya. Tahu sendiri Biasa, ya. sampai larut malam. Masih subuh ya kan? ini. Masih subuh ya benar. Ini memang matanya sipit-sipit kayak Ariel gitu loh. Oh, baik. Ariel, ho ah. Ini saya mau nanya. Ini serius ya. Oh, iya. Oh, baik. Oke. Abang sama kakak. Ya. Kali Oi. ini saya mau curahan isi hati saya yang paling Siap. dalam. Curhat. Teman ini. Seperti aku tahu si hatimu. Tadi kan kakak ada bahas tuh masalah kayak harga ya. Kalau Ada udah band. bicara harga seneng Itu kali pasti ya. itu harus kita. Ada lempul. Iya, tadi kan udah bagi dua lah kalian. Tadi, Tadi kan kita 20. bahas masalah harga musisi Medan gitu kan kak. Misalnya kan Harga musisi Medan Maksudnya gimana? Maksudnya lah, gimana budget. sih? Tolong diperjelas. gimana kak bilangnya kak? Fee, budget atau apalah. Karena kan kita ini kan masih terlalu awam nih. Ya itu kalau kita cerita budgetnya. Budgeting anak band ini misalnya tuh kayak event gitu kan. Event ini banyak nih musisi-musisi Medan yang nanti io-nya nelpon yang ini. Iya. Dan akhirnya berjatuhlah pada yang paling termurah. Biasanya seperti itu kak. Karena kita sering jadi korban ya Gus ya. Jadi misalnya gimana sih cara misalnya Papri itu biar budgeting Medan itu Rata-rata ya, semua sama. Rata-rata semua sama. Walaupun terkadang ya kak ya. Ini balik lagi sama SDM-nya yang agak sedikit nakal. Nah, itu dia. Kita tuh pengennya ada misalnya dispensasi buat orang itu kok dispensasi? Apa tuh namanya kayak Penghargaan, apresiasi. iya, penalti lah sama orang itu tadi kan. Teguran atau apa gitu sama Papri. Biar aja apa Dia ditegur. SP gitu ya, Iya, kena dikasih SP surat lah. gitu, nah. Kena SP 1 2 3 gitu. Pengennya tuh kayak gitu. Iya, mungkin Karena ada memang- regulasi tertentu ya. Iya. Noe ini selalu jual mahal. Iya. Kalau Jual mahal rupanya nggak laku. Ya kan mencoba. Enggak salah. nggak salah memang. Oke, silakan langsung Silakan, dijawab, Kak Kak Hana. Hana. Atau Bang Said. Kayaknya abang coba bang abang bang. Biar yang nonton gitu agak gitu. Lo Ya. gitu ya kan. Kalau kita sih berpikir seperti ini, untuk menggapai standar itu, ya kan memang musisi itu juga harus punya keinginan supaya dia punya standar itu betul-betul dihargai. Jadi latihannya betul-betul bagus, outfitnya betul-betul bagus. Kemudian ada yang dia banggakan, ada yang dia apa namanya? Ciri khas. Iyalah, yang dia rasa Signature-nya ada gitu. signature-nya gitu. Ya itu tadi karya cipta. Kalau dia ada karya cipta, kemudian karya ciptanya itu memang dikenal, ya kayak Judika kan mau juga di kawinan ngisi, Iya. ya kan? Tapi berapa dibayar dia kan nggak sama dengan band-band biasa. kawinan biasa gitu. Benar. Jadi harus ada signature gitu. Nah kita mensupport, kita mendorong teman-teman musisi untuk berkarya. Ini untuk kehidupan mereka juga gitu. Kayak si apa, Noah. Noe. Noah ya. Noe. Noah. Ya Karena kan? nggak bisa seperti Noah, Ya. jadi Noe. Performan harus dibagusin, outfit juga harus diperhatiin, kemudian penyampaian lagunya, kemudian kalau ada karya cipta malah lebih oke gitu. Ya kan ya ini yang buat ini nih gitu kan. Sudah terlegal gitu ya, Bang. Jadi ketika ada orang mau hire, mau minta Noeh nyanyi gitu ke acara mereka, ini signature-nya udah ada gitu. Nggak mungkin dibayar 500.000. Iya. Nah, langsung ketawa dia. 10 jutaan juga ini dia udah ada signature sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu memang harus dibangun oleh musisi Medan. Nah, bila ada musisi-musisi Medan yang pahe ini pakai hemat nih kan. Ya kan? Pahe ya. Berapa aja Digas. digas ya kan. Ya, kita bisa lihat lah kualitas mereka nyanyi seperti apa. Gitu. Kita mau kasih teguran, ya kita tegur nanti nggak makan. Iya. Serba salah juga Serba ya. salah juga gitu, ya kan? Tapi pun yang pakai musisi-musisi seperti ini pun pasti levelnya juga beda, gitu. Nah ketika Noeh merasa harus, ya kayak Mbak Hana lah. Mbak Hana dia punya musik, dia punya produk,
dari musik, loh yang make kan bukan level-level kafe-kafe biasa gitu. Kalau udah suruh Mbak Ana nyanyi gitu. Puas dulu dong. Nah kita lagi mau promosiin Appreciate keluar ini. dong. Mau kita Nanti promosiin kita ke mulai buku tes. Malaysia. Iya, dengar harus lagu kita Mbak tes Ana ini ya. Mbak Ana. Kapan lagi? Kapan lagi nih? Masalahnya nih yang Duet. Mbak Hana anggota Papri, jadi nggak boleh bawa lagu Oh coveran. iya pula, benar. Jadi kalau misalnya mau dites nanti kita akan undang lagi, sekali lagi kita akan undang Kode, teman-teman. produsernya ya. Ya kan, lihat ya kan. Bang Said ini banyak produser ini. Iya, makanya. gitu. Mudah-mudahan nggak mengecewakan dan pasti akan melekat di hati kan gitu. Iya, Asik. Melekat di hati dan kita tidak perlu apa ya, tidak perlu sering Berkoar-koar. sikut menyikut karena setiap Nggak musisi perlu. itu punya Ciri peminatnya khas. masing-masing Iya. ya kan. Dan setiap musisi itu punya caranya ya Iya, berkarya benar masing-masing sekali. itu dia. Dan nggak usah punya. takut lah, kita juga ada Ciri fansnya khas. masing-masing. Iya, nggak ada masalah. Oke, udah dijawab ya Noe ya. Jadi memang kita harus apa ya meningkatkan value kita sebagai Benar. penyanyi kalau kita memang mau dihargain Iya. dan mau dibayar dengan harga yang ya standarnya lah. Standar kita. seperti itu. Oh. Iya. Oke, tapi Gimana balik Noe, lagi sudah sih. diterima? Udah. Jawaban? Udah, Noe ya. Kok sedih gitu? Kok sedih gitu terima ya? Udah jadi introspeksi diri. Semakin meningkatkan value ya kan, makin glowing Noe ya kan. Jadi orang pun mengundang nanti, oh Noe udah glowing sekarang, Iya, jadi budgetnya harus naik gitu. Kayak gitu. Kasih tahu Budi apa sebenarnya? Nanti personal. Oke. Oke, saya ke Bang Said lagi nih Bang. Nah terkait dengan ini ya royalti nih ya. Ya. Nah, apakah untuk apa ya event-event ataupun penyelenggara musik yang ada di Kota Medan itu udah patuh terkait dengan royalti yang dimaksud Yang tadi? sudah di Ya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 56 itu sebenarnya ada permasalahan di situ yang belum terselesaikan. Oke. Setiap peraturan pemerintah itu seharusnya memang ada turunan. Jadi turunan itu ke bawah dia instruksi ke daerah-daerah. Nah ini yang kemarin pernah kita buat panel diskusi. Ini setelah peraturan ini keluar, ini daerah gimana ini? Gitu. Kadang-kadang kan daerah nggak patuh. Iya. Benar. Ya kan, Kapolres nggak patuh, ya kan, wali kota nggak patuh, kadang-kadang ya kan, terutama perangkat hukumnya, Oke. kadang-kadang nggak patuh gitu. Nah, padahal kita Papri ini mengontrol itu nih, gitu. Ini peraturan harus jalan gitu. Nah, kalau di beberapa daerah seperti di Medan, kalau di kota besar kayak Jakarta kayaknya udah mulai patuh lah ya. Ya, setiap penyelenggara itu dia bayar tuh royalti, mau ke WAMI, mau ke KCI dia pasti bayar. Tapi kalau di Medan ini saya rasa masih belum gitu. Perlu kita sosialisasikan memang. Kita perlu dudukkan semua pelaku-pelaku industri hiburan, pengurus-pengurus hotel, pengurus-pengurus industri hiburan, kita kasih tahu ini penting loh. Gitu. Karena kadang-kadang penyanyi ini ya dia cari makan. Benar. Ya kan? Dia nyanyikan lagu orang. Tapi dia nggak tahu bahwasanya yang menciptakan lagu ini juga nggak makan gitu. Ya kan? Nah, jadi dia harus kasih tahu sama ya seharusnya penyanyi-penyanyi juga aware, ya kan, misalnya kayak Noel ya. Noe juga aware gitu ketika diundang ini. Oke, kamu bayar, kami bayar untuk nampil di sini. Noe juga harus berani tanya, Bu, berapa lagu yang saya bawa? Sekian. Tolong bayar royaltinya dong ke sini. Oh, jadi Oh, mengingatkan sebenarnya kembali iya, gitu ya. sosialisasi juga ya. Royalti itu nggak mahal kok. Oke. Paling sekian lagu, misal 10 lagu mau dibayar kan, paling 5.000 perak. Paling 10.000 perak. Tidak besar Iya, ternyata tidak ya. besar. Ada aturannya gitu ya, Ada berapa aturannya, persen ada daripada aturannya gitu. budget yang sudah Iya, dikeluarkan. Begitu. Paling mahal paling 500. Misalnya Noe ini dia sekali nyanyi misal 10 juta tuh, 10 juta 500 dikeluarin. 500 bayar ke royalti gitu kan. Nggak usah takut dipotong dari ini, cuman ingatkan. Iya. Karena Penyelenggara. balik lagi sih, itu kan dari kita untuk kita juga, dan untuk perkembangan musik di Kota Medan. Jadi kalau ada event-event besar, kita tuh udah bisa kayak punya musisi yang levelnya itu sama kayak seperti nasional kan begitu. Jadi kita nggak perlu bayar mahal yang di nasional kalau kualitasnya sama-sama yang di lokal kan begitu. cintai ya. produk lokal ini. Iya. Jadi ada satu hal yang memang saya mau utarakan sama teman-teman, sama pemirsa semua di sini. Kita kepingin Indonesia ini seperti Korea atau Jepang. Oke. Cerminannya kenapa negara? Karena di Jepang itu ada Japan Rock yang jadi trend center. Korea ada K-pop yang jadi trend center. Nah Indonesia ini sangat sempurna. Dari linguistiknya, penyampaian, dari aransemen sangat sempurna. Kenapa nggak kita bisa ciptakan barometer musik dunia di sini? Benar sekali. Setuju sih. Luar biasa ya. Tepuk tangan Makin dong, keren banget. ya. Jadi kawasan terbuka
Baik Bang Said dan juga karena kita masih akan lanjut ya. Karena ini semakin sedikit memanas dan membuat apa ya? Semakin bersemangat untuk Bener kedepannya banget. ya. Aku juga pengen tahu Iya. nih tips untuk membuat lagu seperti apa. Oke, ya. sana siap-siap pertanyaannya ya. Iya Baik dong. pemirsa, kita akan kembali, kita saksikan dulu ini audio penampilan spesial dari Due FM. Baik pemirsa, bersama kami dengan di Kopi Pagi. Luar biasa ya. Ini kasihkan ngobrol ini. Sampai nggak konsen Bu dia. Nggak konsen. Baik, ini makin lama makin asik ya obrolannya. Karena kalau tentang musik ini kita nggak pernah ketinggalan zaman ya. Makin kesini makin ada aja genre-genre yang dihadirkan gitu Benar, ya. benar. Baik, terkait dengan AMM tadi ya, Anugerah Musik Medan. Tentunya kan ini musisi-musisi juga harus paham ya. Bagaimana sih sebenarnya menciptakan lagu yang bagus, yang baik gitu ya kan. Kita pengen belajar dong Kak Hana, boleh ya Kak Hana? Katanya sih spill dari Pak Ketua, katanya Kak Hana paling jago nih kalau buat apa lirik-lirik lagu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu? Iya, tipsnya dong Kak Hana. Jago nggak jago itu kan namanya lagu karya itu kan relatif ya gitu. Kita nggak bisa juga bilang ini Enak di kita belum tentu iya, enak di yang lain kan, begitu kayak ya. gitu. Cuman kalau aku berdasarkan pengalaman ya, kalau bikin lagu itu kan proses. Itu nggak bisa tiba-tiba langsung jadi bagus gitu kan, nggak bisa tiba-tiba langsung enak aja lagunya, nggak juga gitu. Cukup lama, prosesnya cukup lama. Awalnya mungkin bikin lagu tuh ya kalau sekarang aku denger mungkin malu gitu kan. Kok kayak gini lagu aku jelek kali ya kan. Malu kalah wak ya kan. Nah gitulah, ya itu ya tetap proses. Artinya mendengar ya, listening itu perlu gitu. Banyak referensi. Ya terus aja, dan kita harus tahu karakter kita juga gitu kan. Kalau kita mengenal karakter kita kan pasti tahu nih arah kita mau bikin lagu yang seperti apa gitu. Tapi mungkin setiap orang beda-beda caranya ya. Makanya nggak ada rumus sebenarnya kalau bikin karya itu kan sebenarnya nggak ada rumusan. Tergantung dari musisinya sendiri Iya, kan. itu Ada orang beda-beda. yang mungkin nyiptain lagu itu harus hening, harus Nah, malam hari, harus di butuh pantai khusus, gitu. ada perlakuan khusus Iya. gitu kan. Ada seperti itu. Ada yang memang yang Ngobrol-ngobrol langsung aja. gini jadi lagu gitu ya. Kadang-kadang Langsung terinspirasi gitu. Kalau aku memang tipikal yang begitu gitu, maksudnya yang tiba-tiba bisa ada aja gitu. Tiba-tiba bisa ada. Cuman untungnya sekarang di era sekarang ini kita ada handphone ya, bisa langsung rekam. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau lupa mau gimana gitu ya. Nah, gitu kan. Bisa Kan, berubah lagi iya, nadanya. karena sekarang itu sudah sangat banyak Kemudahan kemudahan yang gitu, didapat. kemudahan yang bisa kita dapat kayak gitu. Oke, Kak Hana, ini selaku koordinator penyelenggara ini ya, melihat lagi bahwasannya hari semakin dekat Iya. untuk event ini. Kesulitan apa sih yang dialami untuk mewujudkan daripada Anugerah Musik Medan Mungkin ini? kan ada tantangan-tantangan Karena ini kan tersendiri first di lokal gitu ya, ibaratnya di daerah Perdana gitu, ya, perdana perdana. gitu. Mungkin boleh sharing. Kesulitannya mungkin karena ini perdana, mungkin ada juga teman-teman atau siapapun lah di luar sana yang merasa ini biasa aja gitu kan. Mungkin ya. karena mungkin belum melihat exposure ya. Maksudnya karena kan kita belum muncul di mana-mana, ini kan nggak terlalu heboh nih, belum heboh nih ya. Biasa masyarakat masih melihat dari package-nya Iya, dulu. jadi kan mungkin apa sih, ada mungkin yang ngerasa seperti itu ya, apa sih ini paling cuman kayak gini ya, mungkin ya, kan kita bisa ngerasain ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, namanya ini perdana itu kan artinya PR ya. PR buat kita gimana ini bisa benar-benar sesuai dengan yang kita rencanakan, memang sebaik mungkin kita kerjakan gitu aja. Toh semua kan kita sudah atur ya sedemikian rupa gitu prosesnya seperti apa, dan memang kan kerjasama dengan Pemko juga baik begitu ya. Nanti kan juga kita akan disupport untuk brandingnya begitu kan, itu sangat penting ya ketika nanti menjelang waktu hari itu bakalan banyak kok brand di mana-mana gitu, AMM di mana-mana gitu. Cuma jangan telat daftar gitu. Nanti ketika udah Tanggal berapa sih deadline-nya, Kak? booming baru nyesel nggak daftar gitu. Terakhir pendaftaran kapan sih, Kak terakhir Hana? berapa September. September di Hari Senin tanggal 30 ya? 31 ya. 30 ya? 30 September. Agustus kan 31. 31. Ya kan? Kan 30 September. 30 ya. Yang menariknya nanti, semua yang sudah submit, yang sudah masuk ke dalam nominasi, itu kita akan tampilkan di pra-event. Ya. Oke. Jadi kita mau tahu nih, ini lagu dia ini bener nggak nih lagu dia? Iya. Ya, coba manggung, kan gitu. Kita tampilkan di pra-event itu. Jadi dia live nanti di situ, di pra-event dia live, sehingga masyarakat melihat nih, oh ini enak lagunya, oh ini ya. Jadi masyarakat pun punya Menilai ya. punya ada penilaian penilai tersendiri gitu. Iya, luar biasa. Oke, nah Kak Hana, ini lagu religi bisa masuk nggak sih?
Oh, itu. kategori religi kebetulan nggak ada. Belum ada ya? Berarti Oke. musik pop ya? Masih kategori-kategori Umum ya, yang umum ya. Umum ya. Tapi bisa kita buat nanti tahun depan. Tahun depan Sebagai mungkin. referensi juga Iya. ya masukan untuk Karena kan tahun depan. setiap kategori itu kan kita pasti bahas dulu kan, maksudnya ya banyak hal yang kita Banyak hal yang harus bicarakan. dipertimbangkan Kenapa gitu. harus ada kategori ini, kenapa yang ini belum, kenapa ini yang enggak gitu. Karena dalam menciptakan sebuah lagu itu apakah harus ada intisarinya? Apakah cuman untuk kegiatan aja gitu? Untuk liriknya lagu itu harus ada intinya nggak sih gitu? Itu masuk ke kategori penilaian? Dari syair, lirik Syair, mungkin ya. iya. Aku pikir itu kan dia whole packaging ya kalau lagu ya, musiknya, liriknya, itu pasti semua dinilai begitu. Iya, berarti isinya juga harus Iya, jelas semuanya. ya? Oke. Ya. Kalau parental advisor juga kita nggak mungkin juga kita pikir apa kan. Maksudnya terlalu kasar liriknya juga kita. Iya, Tidak mengandung unsur yang sara ya? Sara Iya. itu pasti kita nggak mungkin. Nggak mungkin masuk begitu ya. Oke. Nah. Baik. Aduh, Hasanah, ini sebenarnya saya ini masih pengen ngorek lagi Iya, informasi. benar banget. Tapi di sini Hasanah, ayo, udah mau closing. Apa? Undang lagi nanti. Boleh. Berikutnya. Baik, tapi sebelum closing kita pengen dengar dong apa sih harapan dan juga pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa yang di rumah sehingga bisa tertarik ya untuk tentunya meningkatkan rasa cinta musik di Indonesia. Dari Bang saya dulu mungkin kepada untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah, kemudian untuk pemerintah, untuk para musisi dan juga Boleh, stakeholder kaum terkait. milenial juga ini. Silakan. Bang Ya, Said. kalau saya lebih cenderung kepada kaum milenial ya, Gen Z ya. Ya, Gen Z saat ini. Ya, daripada tawuran, daripada Geng motor geng gitu. motor, Ya, bagus main band lah, gitu. Jadi pukulin drum ya, Yang jangan orang. pukulin drum gitu kan. Ya kalau bagi bapak juga, kalau misalnya daripada main cewek lagi, bagus main band. Ya kan? Menghasilkan. Menghasilkan. Berdua jatuhnya ya Bang. Ya kan? Nah, yang paling penting sekarang kita Papri Kota Medan ini berupaya keras bersama-sama dengan Pemko Medan. Terima kasih Pak Wali Kota udah menjadi support kita untuk menciptakan barometer musik Medan sekelas barometer musik nasional. Oke. Jadi kita mau musik Medan ini benar-benar berkelas. Oke. Iya, luar Kalau bisa pun nanti dia bisa masuk ke dalam kelas musik internasional. Internasional. Baik, Tepuk luar tangan biasa, dong buat tepuk Bang tangan Said. dong. Nah, Untuk itu langsung saja Kak depannya. Hana silakan. Dipersilakan. Kalau dari aku mungkin untuk musisi ya, untuk khususnya untuk musisi itu ya jangan berhenti berkarya. Itu aja. Kita nggak pernah tahu rezeki karya itu seperti apa, kapan. Jangan nyerah gitu. Berkarya aja. Dan kita juga nggak bisa tahu ya karya kita yang mana Mana? yang akan Benar. bisa mengangkat Kita derajat nggak kita pernah- gitu ya. Betul, ya, kita luar nggak pernah biasa. tahu. Buktinya contoh ya, misalkan yang FYP di TikTok. Kita kan nggak pernah tahu tuh lagunya udah viral aja. Itu Iya. padahal produksinya di tahun Lalu. Nggak tahu kapan lama. produksinya Iya begitu kan? ya. Ya itu, kita nggak pernah tahu karya itu. Luar biasa. Rezekinya Terima kasih. Terima kasih Kak Hana sekali lagi buat Bang Bang Said Said juga juga, sudah bergabung ya. di Kopi Pagi. Nah ini tentunya membuat apa ya informasi baru bagi kita. Ya, menambah menggugah, wawasan kita. ya untuk Tahu nih terus jadinya. berkarya begitu ya. Iya, dan tentunya kita juga tahu kan ada event terbaru loh Bener. yang bakal diselenggarakan di Medan. Dan kita wajib dan patut untuk mensukseskan bersama Iya. begitu ya. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Kopi Pagi dari awal hingga detik ini. Untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya. Dan saya Muhammad Budi SR, terima kasih dan sampai jumpa. Begitu banyak yang ada di hati menanti terkuat, ingin mengungkapkan dan mencurahkan berbagai rasa dan kesan tentang kehidupan. Begitu syarat yang ada di benak menunggu tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan hasrat di hati. Khayalan ke dalam cipta dan seni. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perak, panggung gerak adalah tempat kita, insan dunia. Ekspresikan